Operasi evakuasi pada korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Sarawung, Sulawesi Selatan, Senin 19 Januari 2026 terus berlanjut. Selain berhasil mengevakuasi beberapa puing, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang menabrak Gunung Bulu Sarawung itu. Di balik itu ada beberapa hal yang belakangan terungkap. Lantas bagaimana situasinya? Korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan meninggal dunia di utara jurang Bulu Sarawung, Minggu 18 Januari 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah. Korban ditemukan di sekitar jurang dengan kedalaman 200 meter, tak jauh dari lokasi penemuan badan pesawat. Karena terkendala cuaca buruk pada hari Minggu ditambah medan yang terjal, evakuasi korban harus dihentikan sementara. Korban rencana akan dievakuasi ke posko induk desa Tompo Bulu menggunakan jalur darat atau jalur udara jika memungkinkan pada Senin pagi. Namun hingga Senin pagi, evakuasi masih terkendala karena kabut tebal dan angin kencang mencapai 20 knot. Sementara itu, fokus tim SAR gabungan kembali mencari keberadaan 9 korban lainnya. Sebelumnya, pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport dengan registrasi PKTHT tersebut dilaporkan hilang kontak Sabtu 17 Januari 2026 pukul 13:17 waktu Indonesia bagian tengah saat menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Sehari kemudian, sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, helikopter Karakal TNI AU temukan badan, jendela, dan ekor pesawat di lereng utara puncak Bulu Sarawung. Beberapa bagian pesawat juga telah berhasil dievakuasi, salah satunya adalah alat pemancar sinyal darurat atau Emergency Locator Transmitter. ILT ditemukan dalam kondisi rusak fisik akibat benturan keras dan medan yang ekstrim. ILT merupakan perangkat keselamatan yang memancarkan sinyal darurat otomatis saat pesawat mengalami benturan atau hentakan yang sangat keras pada frekuensi radio tertentu. Alat ini dapat membantu tim SAR melacak lokasi kecelakaan di medan yang sulit. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT memastikan pesawat ATR 42500 ini menabrak Gunung Bulu Sarawung. Kecelakaan ini diklasifikasikan sebagai Control Flight into Terrain atau CFIT atau kondisi pesawat dalam kontrol tapi menabrak sesuatu. Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Cahyono, Minggu 18 Januari 2026 di Kota Makassar mengatakan, berdasarkan bukti yang ada, 1000% dipastikan pesawatnya menabrak gunung. Kecelakaan yang dialami pesawat ini disebut Controlled Flight into Terrain atau CFIT, sebuah kondisi pesawat dalam kendali pilot tapi menabrak sesuatu. Penyebab dari kondisi ini masih perlu pendalaman dan pengumpulan informasi yang lebih lengkap. Ia juga mengklarifikasi terkait tidak aktifnya ILT setelah pesawat hilang kontak, bisa jadi karena ikut hancur saat tabrakan terjadi, bukan menjadi penyebab kecelakaan. KNKT meminta agar tim mencari kotak hitam atau black box yang berada di ekor pesawat. Pakar penerbangan Alvin Lee menjelaskan, CFIT terjadi ketika sebuah pesawat yang sedang diterbangkan dan dikendalikan oleh pilot menabrak permukaan tetapi tidak dalam kondisi sengaja. Bisa saja karena pilot tidak sadar atau tidak mengetahui ada halangan berbahaya di depan mereka. Alvin menambahkan umumnya CFIT ini terjadi pada fase pendaratan. Misalnya pada saat pendaratan yang menggunakan pendekatan Visual Flight Rule atau VFR, di mana instrumen navigasi di pesawat itu tidak dilengkapi radar. Selain itu, pesawat juga tidak dilengkapi sistem Terrain Awareness Warning System atau sistem peringatan kedekatan dengan permukaan. Tidak hanya itu, kondisi cuaca dengan jarak pandang rendah, berawan, berkabut, atau pada malam hari. Kondisi ini juga bisa terjadi pada pendaratan kompleks yang harus berbelok-belok menghindari banyak rintangan. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandhi menyatakan bahwa pesawat ATR 42500 Indonesia Air Transport dengan registrasi PKTHT ini layak terbang. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Dan kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Sementara itu, keluarga korban kecelakaan pesawat telah tiba di Kota Makassar untuk pengambilan sampel DNA guna mempermudah pencocokan data dalam proses identifikasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Pengambilan sampel DNA melalui tes darah dan air liur dilakukan oleh tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Meskipun medan terjal dan cuaca buruk menjadi tantangan utama tim SAR gabungan, penemuan satu korban dan perangkat ILT ini memberi harapan bagi tim SAR gabungan untuk terus menyisir area Gunung Bulu Sarawung guna menemukan 9 korban lainnya. Tim juga akan memperluas area penyisiran hingga 3 km serta dibantu oleh warga lokal. Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.